Video ini merupakan video ke-6 dari seri belajar Terraform untuk pemula. Di video ini kita akan praktek belajar mengubah resource dan menghapus atau mendelete resource dengan Terraform. Ubah resource. Pada video sebelumnya, kita udah belajar membuat resource di Google Cloud dan menggunakan data source untuk utak-atik existing resource VPC network kita. Kita udah jalanin Terraform Apply buat bikin resource-nya di akun Google Cloud kita. Sekarang kita akan coba edit kode Terraform ini dan lihat apa yang bakalan terjadi. Tanpa bikin resource baru, saya pengen mengedit resource yang udah kita tulis sebelumnya. Misalnya resource yang ini, resource Google Compute Subnetwork dev subnet 01. Saya pengen nambahin atribut baru di sini. Kalau baca dokumentasi, kita bisa bikin yang namanya secondary IP range yang ini di subnetwork kita. Gunanya apa sih secondary IP range ini? Kalau kita bikin virtual machine di subnetwork ini, dia jadi bisa punya 2 bahkan 3 IP address yang bisa kita alokasiin dari secondary range ini. Jadi si virtual machine nggak hanya dapat IP dari primary IP range yang ini, tapi dia juga bisa dapat IP dari secondary IP range yang ini. Langsung aja coba kita tambahin atribut baru di subnetwork dev subnet 01 ini. Nama atributnya adalah secondary IP range. Kita bikin blok seperti ini. Kemudian kita kasih nama dengan atribut range name. Misalnya namanya adalah secondary range 01. Lalu kita kasih range IP address yang kita inginkan dengan atribut IP CIDR range seperti ini. Lalu kita kasih value IP range-nya misalnya 192.168.10.0/24. Kemudian kita save. Sekarang coba kita jalankan Terraform Apply lalu tekan Enter. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Simbolnya beda ya, bukan plus atau minus, tapi cacing berwarna kuning atau update in place. Artinya Terraform akan melakukan update in place atau update di tempat di resource yang udah ada tanpa menghapus atau membuat resource yang baru. Kita lihat di sini apa yang berubah ya. Yang berubah ada resource Google Compute Subnetwork dev subnet 01. Dia berubah dengan menambahkan secondary IP range dengan konfigurasi yang barusan kita tulis. Nah, kenapa bisa begini ya di Terraform? Saya tekanin lagi kalau kode Terraform itu bersifat deklaratif. Jadi yang kita tulis di kode itu adalah state akhir yang kita inginkan. Ketika kita jalanin Terraform Apply, Terraform bakal bandingin state akhir yang kita tulis dengan state sebenarnya yang ada di akun Google Cloud kita. Nah, hasilnya terjadi perbedaan antara state yang kita inginkan dan state yang sebenarnya, yaitu kurangnya child resource secondary IP range ini. Sekarang coba kita buka konsol Google Cloud kita di bagian VPC Network. Kita arahkan ke dev subnet 01 subnetwork ini. Kita lihat ya, di sini nggak ada konfigurasi secondary range sama sekali. Harusnya ketika kita udah eksekusi Terraform Apply, kita bakalan melihat adanya secondary IP range yang ditambahkan ke sini. Nah, kita udah selesai review, kita lanjut aja, kita ketik yes, lalu kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita lihat output perintahnya, yaitu modifying ya, berbeda dengan sebelumnya yang creating. Artinya si Terraform ini nge-modify atau mengubah resource yang udah ada di akun Google Cloud kita. Setelah beberapa saat, di sini kita bisa lihat ada satu resource yang change atau berubah. Sekarang kita kembali ke akun Google Cloud kita coba refresh page ini. Nah, bener kan? Di sini sekarang kita bisa lihat adanya secondary IP range yang berhasil ditambahkan. Secondary IP range-nya bernama secondary range 01 dengan IP range 192.168.10.0/24 sesuai dengan yang kita tulis di kode Terraform. Hapus resource. Oke, sekarang kita akan coba menghapus resource yang udah kita bikin lewat Terraform. Misalnya kita pengen ngehapus subnetwork dev subnet 02 ini yang kita tambahin ke existing default network. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Yang pertama, tentu aja kita bisa hapus kode ini dari Terraform kita save, lalu kita eksekusi Terraform Apply. Mari kita coba. Terraform Apply, lalu tekan Enter. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, ada simbol minus berwarna merah destroy
yang dia pointing ke resource dev subnet 02 ini. Dia bilang subnet 02 will be destroyed atau bakal dihapus. Biasanya kalau saya lihat kayak begini di kantor, saya langsung hati-hati dan double check lagi bener nggak sih resource ini yang bakalan di-delete oleh si Terraform. Nah, di sini state yang kita inginkan adalah state yang nggak ada subnetwork dev subnet 02-nya sesuai kode di Terraform yang barusan kita hapus. Tapi Terraform ngelihat di state sebenarnya masih ada si subnet 02 ini. Makanya actionnya adalah ngehapus atau ngedestroy resource tersebut. Untuk sekarang konfirmasinya kita cancel aja, nggak usah ketik yes. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan perintah Terraform destroy. Sebelum kita coba, kita undo dulu, kita balikin kode snippet yang barusan kita hapus. Lalu kita save kembali. Sekarang kita ketikkan perintah Terraform destroy, tapi jangan dulu pencet enter. Kita pengen mendestroy resource spesifik, yaitu resource yang ini. Setelah ketik Terraform destroy, kita tambahkan target, lalu diikuti dengan jenis resource-nya, yaitu Google Compute Subnetwork, titik atau dot, lalu nama resource-nya yaitu dev subnet 02. Jadi min target, Google Compute Subnetwork, lalu titik, dev subnet 02. Tekan enter. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kita bisa lihat kandidat resource yang bakalan ke-delete, yaitu subnetwork dev subnet 02. Mirip seperti saat kita ngejalanin Terraform apply sebelumnya dengan menghapus bagian kode yang ini. Kalau kita balik ke konsol Google Cloud kita, di sini kita masih punya subnetwork dev subnet 02 di bawah default network yang ini ya. Coba sekarang kita lanjut dengan ketik yes. Kita tunggu outputnya. Setelah beberapa saat, kita bisa melihat di sini ada satu resource yang berhasil di-destroy oleh Terraform di akun kita. Kita konfirmasi dulu, kita refresh konsol Google Cloud kita ini. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian Asia Southeast 2 hanya tinggal ada satu subnetwork yaitu default. Nah, sekarang pertanyaannya, opsi mana yang sebaiknya kita pakai? Opsi pertama, hapus kode lalu eksekusi Terraform apply, atau opsi kedua, jalankan Terraform destroy lalu pasang target resource-nya. Jawabannya adalah Terraform apply ya, yaitu opsi pertama. Kenapa? Karena kalau kita jalanin Terraform destroy dengan target spesifik, lalu resource-nya berhasil ke-delete di akun kita, file kita nggak ngerefleksiin state yang sebenarnya. Ada perbedaan antara state yang kita inginkan, yang kita tulis di kode file ini, dengan state yang ada di akun Google Cloud kita. Nanti kita sendiri yang bakalan bingung dan percuma pakai teknik infrastructure as code. Tujuan dari teknik infrastructure as code ini adalah ngerepresentasiin infrastruktur yang kita kelola lewat kode. Kalau ada perbedaan, nanti kita dan semua di tim yang bakal bertanya-tanya. Kok di kode ini ketulis resource dev subnet 02, tapi pas kita cek ke akun Google Cloud Team kita nggak ketemu. Terutama kalau kita bekerja di tim ya, dengan memaintain kode infrastruktur yang up to date, kita bakalan memudahkan untuk berkolaborasi dan bikin changes dengan baik dan rapi. Jadi kesimpulannya, saran saya pakai opsi pertama, yaitu Terraform apply untuk menghapus resource. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya bakalan nge-upload video-video soal teknologi DevOps dan cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi saya di Twitter @girikuncoro. Atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!